Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu yuk bersama-sama. Kalian semua udah pada hafal kan? Bagus, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Hebat anak-anak ibu. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, itu adalah salah satu sikap nasionalisme kita untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Alhamdulillah, semuanya di kelas ini hadir semua ya. Tidak ada yang berhalangan dan tidak ada yang sakit. Ibu ingin bertanya ke kalian, apakah ada yang memelihara hewan di rumah? Hewan apa saja yang kalian pelihara di rumah? Ya, Faisal, hewan apa saja yang kamu pelihara di rumah? Hewan kucing, burung, dan ikan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hewan apa saja yang kita pelihara di rumah. Materi hari ini kita akan membahas tentang bertemakan hewan sahabatku. Ibu akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik, ciri, manfaat, serta perbedaan dari hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian. Bagaimana cara hewan-hewan itu berkembang biak? Ada yang tahu? Benar, kucing berkembang biak secara melahirkan. Nah, Ibu ingin menjelaskan lebih jelas lagi. Hewan-hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ada hewan berkembang biak dengan cara bertelur, lalu ada pula hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Lalu masih ada nggak sih cara yang lain? Agar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Sebelumnya, berkembang biak itu berarti terjadinya individu baru atau anak pada makhluk hidup yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan hewan dilakukan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin didahului oleh proses pembuahan, yaitu pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur atau ovum dan sel kelamin jantan atau sperma bersatu. Nah, hasil pembuahan ini disebut zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau janin. Embrio inilah yang kelak menjadi keturunan baru. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh induknya. Contohnya seperti pada ikan dan katak. Sementara itu, pembuahan di dalam tubuh seperti penggabungan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan di dalam tubuh terutama terjadi pada kelompok reptil, unggas, dan mamalia. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara kawin yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama ada perkembangbiakan secara ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Pada hewan bertelur,
Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur yang digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur bercangkang. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Yang ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anak umurnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, tidak mempunyai daun telinga. Keenam, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang ketujuh, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain seperti, ada yang tahu tidak? Ya benar Rifki, ada kupu-kupu, burung, ikan, dan sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang tahu anak-anak? Ya, benar. Ada hewan kupu-kupu, hewan nyamuk, belalang, jangkrik, dan katak. Pintar anak-anak itu ya. Yang kedua, ada cara perkembangbiakan hewan secara vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan seperti berikut. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaran tali pusat atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan jenis relatif lambat. Yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. Yang kelima, mempunyai daun telinga. Yang keenam, induk betina menyusui anaknya. Kalian ada yang tahu tidak hewan apa saja yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan anaknya? Ya, benar, ada hewan kucing, ada gajah, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, kambing, singa, tikus, kerbau, dan sebagainya. Hewan yang disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk. Akan tetapi, makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain, ada yang tahu anak-anak? Benar, antara lain seperti paus, ikan pari, kadal, dan beberapa jenis ular, dan ikan hiu. Lalu ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada tunas. Tunas berbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas seperti hidra dan anemon laut. Yang kedua ada fragmentasi.
Hewan yang berkembang biak dengan cara ini mampu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya seperti Planaria atau cacing pipih. Yang ketiga ada partenogenesis. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini mampu membentuk embrio tanpa melalui proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Contoh hewan yang berkembang biak secara partenogenesis yaitu lebah, tawon, dan semut. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang Ibu minta kalian untuk menemukan perbedaan dari perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Jika sudah, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan ke depan apa yang kalian temukan tentang perbedaan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Bagaimana anak-anak semua? Sudah selesai? Jika sudah selesai, Ibu akan memilih salah satu dari kalian. Silakan Dinda, maju ke depan dan presentasikan apa yang kamu temukan tentang perbedaan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik Dinda, bagus sekali. Itu sudah benar semua. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan lagi. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nantinya kalian akan berdiskusi tentang cara perkembangbiakan hewan serta mengidentifikasi karakteristik dan ciri-ciri hewan berdasarkan ciri perkembangannya. Lalu kalian berdiskusi untuk melengkapi peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan. Jika sudah selesai, nanti kalian kumpulkan di depan dan Ibu akan memeriksanya. Ibu sudah melihat hasil kerja kelompok kalian dan Ibu mau salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan laporannya ke depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. Ibu akan memilih kelompoknya Dinda untuk maju ke depan. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi tentang laporan yang sudah Dinda jelaskan tadi? Atau ada yang ingin menambahkan? Baik, bagus sekali kelompok Dinda. Tepuk tangan untuk kelompok Dinda. Kok pada lesu sih? Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena kalian sudah selesai semua, coba Rifki jelaskan tentang materi apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Ya, materi yang sudah kita bahas hari ini tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Lalu cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, terima kasih Rifki. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 12. Di situ ada soal evaluasi dan kalian kerjakan di rumah. Jangan sampai lupa ya. Karena kalian sudah selesai dan waktu pembelajaran sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.